antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam semua urusan, wal azimata 'ala rusydi. Aku mohon semangat di dalam meraih petunjuk Allah, melaksanakan petunjuk Allah. Wa qalban salim wa salima wa lisanan shadiqa. Aku mohon hati yang bersih dan lidah yang jujur. Yang berarti kita minta akhlak yang mulia. Jadi yang pertama as-sabat, yang kedua al-azimah, yang ketiga al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Tiga hal ini akhwat fillah menjadi lebih sangat kita butuhkan ketika kita termasuk orang yang telah ditakdirkan, diberi karunia, memiliki kesadaran, keinginan, cita-cita, dan kesabaran untuk menghafal Al-Quran. Ketika seorang muslim pada umumnya sangat membutuhkan tiga ini, as-sabat, al-azimah, al-akhlaq, maka penghafal Al-Quran tingkat kebutuhannya terhadap tiga hal ini lebih besar lagi. As-sabat, teguh, tidak pernah terpengaruh oleh kondisi dirinya. Kondisi diri ini suatu saat bisa sedang dalam kondisi tidak sehat. Apakah fisiknya, apakah batinnya. Tapi kalau sabat tidak peduli. Kondisi diri ini suatu saat bisa mengalami perubahan pemikiran. Kayaknya dulu menghafal Quran itu sangat saya perlukan, tapi setelah 2 tahun ini kayaknya saya nggak perlu-perlu banget. Kalau ada sabat, ini tidak akan pernah berubah. Sekali kepingin, sepanjang hidup kepingin terus. Bisa juga perubahan yang dipicu oleh faktor luar dirinya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ngapain sih ngafal? Mendingan tenaga ngafalnya buat kerja saja. Mendingan waktu menghafalnya buat kuliah saja, buat kursus saja, dan seterusnya. Yang terkadang secara logika seakan-akan sangat benar. Tapi kalau masih ada sabat, sekuat apapun pengaruh luar yang akan merubah dirinya, insya Allah tidak akan pernah berubah. Sabat, teguh. Dan sabat itu akan mengantarkan kepada sukses kehidupan. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang kedua, kita butuh azimah, semangat. Karena ketika semangat itu ada dalam diri kita, kita bisa mengatasi kondisi-kondisi kelemahan kita. Sebaliknya, ketika tidak ada semangat, walaupun daya dukungnya kuat,
orang tidak bisa berbuat apa-apa. Badan sehat, pikiran cerdas, tapi tidak punya semangat menghafal, juga nggak bisa menghasilkan hafalan. Badannya kurang sehat, tapi masih punya semangat, masih akan berusaha. Pikirannya tidak terlalu cerdas, bagi dia menghafal itu 1 jam itu paling-paling cuma dapat setengah halaman. Tapi kalau ada semangat, jalan terus. Ada yang kemampuan menghafalnya 1 jam bisa 4 halaman. Tapi nggak punya semangat. Semangatnya besok ada, besok nggak ada, bulan ini nggak ada, bulan depan ada, yang gini-gini. Ya. Susah menghafal. Yang penting bagaimana kita punya al-azimah. Ya. Semangat. Yang ketiga, kita butuh akhlak. Bagaimana Al-Quran yang kita baca ini berproses memperbaiki diri kita. Ketika yang kita baca, ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka kita punya diri kita terproses menjadi orang yang berakhlak. Akhlak tidak suudzon, akhlak tidak mencari-cari kesalahan orang, akhlak tidak mengumpat orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Akhlak kedermawanan, ya, karena ayat-ayat infak menarik dirinya, ya, karena takutnya kepada kematian. Karena biasanya orang yang mati itu pasti menyesali kenapa dulu infaknya sedikit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oleh karena itu perhatian kita bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita harus juga sebesar perhatian kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri, membacanya, menghafalnya, murojaah dan seterusnya. Maka kita harus melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan 3 hal ini. Apa yang bisa kita lakukan agar kita mendapat as-sabat? Maka kalau kita lihat surat Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fathbutu wadhkurullaha katsira, maka itu dipahami dengan jelas bahwa banyak berzikir kepada Allah itu akan membuat kita sabar. Artinya ketika kita menghafal Quran, kita harus bisa menata kehidupan kita benar-benar berada dalam kondisi kehidupan yang robbani, kehidupan yang begitu dekat dengan Allah. Insya Allah kita akan terus merasakan pentingnya, indahnya menghafal ini. Apakah zikir kepada Allah yang sifatnya ritual, baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar, baca sholawat, itu semua akan menjadi zikir-zikir yang terus mengkondisikan diri kita bersama Allah yang menghasilkan sabat. Ya. Apakah zikir-zikir munasabat tadi yang saya sebutkan dalam taujih subuh itu akan membuat kita berzikir. Melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah akan menjadi sebuah zikir yang insya Allah akan membuat kita sabat. Jadi zikron katsira itu akan menghasilkan as-sabat. Yang kedua, as-sabat itu akan diperoleh kalau kita memiliki keyakinan dengan prinsip tersebut. Bisakah kita yakin betul bahwa
menghafal Quran ini memberi manfaat kepada saya? Yakinkah kita bahwa menghafal Quran ini tidak saja di dunia manfaatnya, tapi nanti ketika saya mati, ketika saya nanti di akhirat? Dan keyakinan terhadap ini sangat juga terkait dengan keyakinan banyaknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabat itu akan kita dapatkan kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Dan keterlibatan Allah itu biasanya diperoleh kalau seseorang itu terlihat betul usahanya. Ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu artinya keterlibatan. Allah terlibat kepada orang ini untuk memberi hidayah. Kenapa? Karena orang itu berusaha keras. Jahadu fina. Apalagi yang kita perjuangkan adalah satu amal soleh. Keterlibatan Allah akan kita dapatkan kalau kita selalu menjadi orang-orang yang muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi memang di satu sisi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr. Kalau mau ditafsirkan sendiri boleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan. Wabil khusus teguh dalam menghafal Al-Quran ini ya Allah. Wabil khusus teguh di dalam mengulang-ulang hafalan ini. Teguh dalam meraih cita-cita menghafal Quran ini dan seterusnya. Maka Allah Maha mendengar apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, sabat ini menjadi satu prinsip amal dalam diri kita. Saya kan mintanya sabat. Sumber sabat itu kan zikir, berarti saya harus berzikir. Sumber sabat itu harus yakin. Saya harus mencari hal-hal yang bisa meyakinkan saya bahwa apa yang saya lakukan ini benar-benar suatu yang terbaik. Saya harus mendapatkan pertolongan Allah, keterlibatan Allah. Dan Allah itu kalau sudah menolong orang, Allah bisa mengerahkan makhluk-makhluknya untuk membantu orang yang akan ditolong ini. Ketika perang Badar itu berlangsung, Allah berikan sabat dengan cara apa? Dengan cara malaikat semua terlibat dalam perang itu. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Fasabbitul ladzina, berilah keteguhan orang-orang beriman itu. Kemudian bagaimana agar kita bisa memperoleh al-azimah, semangat. Semangat itu biasanya diperoleh ketika ada keyakinan terhadap manfaat. Kenapa orang semangat mencari uang? Ya karena dia tahu dengan uang inilah dia bisa menghidupi dirinya, keluarganya. Kenapa ada orang semangat melatih dirinya dengan bulu tangkis? Ya karena dia yakin bulu tangkis ini akan menghasilkan rezeki yang banyak. Tinggal masalahnya kita yakin nggak dengan manfaat yang akan kita dapatkan dari Al-Quran ini. Ini harus menjadi sebuah kesadaran yang jelas. Bahkan kalau saja satu manfaat saja sangat kita rasakan, itu insya Allah akan menjadi azimah.
Apakah terkait dengan semangat keduniaan, apakah keakhiratan? Silahkan lakukan. Ya. Kalau untuk Al-Quran, kata para ulama, kalaupun manfaat itu sekedar keduniaan, tapi kalau kamu terus lakukan, insya Allah nanti akan berubah menjadi keakhiratan. Keduniaan misalnya bagaimana? Saya menghafal ini ya supaya nanti kalau sudah saatnya menjadi mahasiswa, saya bisa diterima di misalnya di Al-Azhar Kairo misalnya. Saya diterima dengan mudah di Universitas Sudan sana atau di Madinah dan seterusnya. Ini manfaat keduniaan, nggak masalah. Ya. Apalagi terkait dengan keakhiratan. Saya dengan menghafal ini yang ingin saya kejar bagaimana saya mendapat syafaat dari Al-Quran. Bahkan bisa dua-duanya, manfaat keduniaan dan keakhiratan. Bagaimana agar saya bisa mengajar umat Islam dengan Al-Quran ini. Insya Allah kita akan selalu dapatkan semangat. Istilahnya jelas visi dan misinya. Itu akan membuat orang semangat. Makanya kalau belum jelas visi dan misinya, pelajarilah. Renungkanlah, insya Allah akan menjadi semangat. Jadi kita dukung doa itu dari dua hal. Dari ilhah kita. Ilhah itu artinya banyak mengulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi, diulang-ulang. Wal 'azimata 'ala ar-rusydi. Ya. Dukungan yang kedua dari upaya kita. Ya. Selain kita memang kita minta, kita juga berusaha dengan usaha kita agar punya semangat. Saya harus menyadari betul, meyakini betul target-target yang saya dapatkan dari menghafal ini, baik kepentingan dunia maupun akhirat. Ya. Yang ketiga adalah doa meraih akhlak. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi akhlak kita. Ya. Akhlak itu menjadi menghiasi kita kalau kita selalu melakukan kerja at-takhalli namanya. At-takhalli. At-takhalli itu artinya mengosongkan diri kita dari akhlak yang tidak baik. Saya bayangkan seminim-minimnya mengkosongkan itu kalau kita menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini belum tepat, belum benar, dan saya menyesal kenapa masih begini terus. Itu insya Allah sudah menjadi takhalli. Al-Quran misalnya memberikan akhlak orang beriman itu harus wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pandai menahan amarah, pandai memberi maaf kepada orang lain. Ketika dia masih belum bisa menahan amarahnya, maka dia mengatakan, Astaghfirullah, ya Allah, tolonglah saya agar bisa menjadi orang yang wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Itu sudah akan menjadi takhalli. Tapi ketika marah tapi diingatkan, akhi, kamu kalau begini ini namanya nggak bagus, ya. Marah-marah begini, ya. Habisnya dia sih yang memicu kemarahan. Kalau dia nggak memancing-mancing, saya ngapain marah? Justru akhlak itu adalah untuk bagaimana dalam kondisi tidak normal kita tetap berakhlak. Kalau nggak ada apa-apa kemudian dia marah-marah, itu namanya majnun. Ya. Nggak ada apa-apa masuk tiba-tiba marah, majnun. Ya. Tapi dipicu oleh orang lain agar marah, tidak marah, itu baru namanya akhlak karimah. Takhalli dulu kalau belum bisa. Iya, memang saya salah. Iya, saya minta ampun ya Allah. Ya, terus akui. Insya Allah akan menjadi
proses berikutnya yang disebut dengan tahalli. Ya, beda titik aja, yang satu takhalli, yang kedua tahalli. Ya. Tahalli berusaha menjadikan akhlak itu ada dalam dirinya, namanya tahalli. Tadinya gampang marah. Karena ada tahalli, sesekali dia bisa menahan marah. Dosa kalau ngikutin hawa nafsu ini habis kamu salah labrak. Ya. Tapi saya sekarang mau menahan diri nih. Ya. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, biasanya mulut ini bisa jadi kebun binatang nanti. Ya. Karena menahan, ya, astagfirullah, marah saya ini. Ya. Tahalli. Kali ini berhasil. Besok ada kondisi yang membuat dia marah, nggak berhasil lagi. Ya. Istighfar lagi. Besok berhasil lagi. Terus tahalli, insya Allah akan menjadi akhlak dalam dirinya. Ya. Berbagai macam akhlak yang ada dalam Al-Quran sangat membutuhkan dua proses ini. Akhlak dalam diri manusia itu tidak ada yang secara otomatis terjadi. Ya. Apalagi dalam diri kita ini memang bibit akhlak jeleknya ada. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurahanya ini bibit-bibit yang jelek dalam diri kita. Takwahanya bibit yang baik. Ya. Karena memang lingkungan kita sudah tidak kondusif, tidak mustahil, ya, fujurnya lebih mendapatkan pupuk yang lebih banyak, sehingga ya, akhlak kita menjadi tidak baik. Ya. Tanpa ada takhalli dan tahalli, ya, maka sebanyak apapun kita baca Al-Quran, sebanyak apapun kita hafal Al-Quran, kita tetap tidak akan berakhlak baik. Ya. Dia bukan sesuatu yang secara otomatis, hafal Quran langsung baik, nggak begitu. Dia harus ada usaha juga. Ya. Oleh karena itu tidak mustahil orang nggak hafal Quran, tapi dia melakukan proses takhalli dan tahalli, dia akan baik. Ya. Walaupun memang bukan berarti kalau menghafal Quran jadi malaikat. Oleh karena itu saya nggak setuju kalau ketika ada yang menghafal Quran kemudian dicela akhlaknya dengan mengungkit-ungkit Qur'annya. Itu gimana sih, katanya sudah hafal 10 juz kok akhlaknya begitu. Nggak ada hubungannya hafalan dengan ini. Ya. Ya, siapapun bisa baik, siapapun bisa jelek. Ya. Ya. Cuma di satu sisi memang kecaman itu tidak tepat. Di sisi lain kita juga menyadari, ya sudahlah. Ya. Ya. Agar Quran ini jangan dicela-cela orang, saya akan berusaha untuk takhalli dan tahalli. Ya. Saya akan berusaha memperbaiki akhlak saya supaya jangan sampai gara-gara saya kemudian orang itu mencela Quran ini. Gimana sih sudah hafal Quran kok masih begitu? Gitu. Ya. Itulah ikhwafillah arahan yang bisa atau taujih yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.